Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Lumintang dengan NIM 20 2080 40 dari kelas 51 Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7 mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di pertemuan pertama ini membahas mengenai konsep organisasi. Sebelumnya, organisasi menurut Stephen Robin merupakan unit sosial yang sengaja didirikan dengan jangka waktu yang relatif lama. Anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih, serta mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur. Tujuan didirikannya organisasi yaitu mencapai tujuan bersama. Kemudian, perilaku organisasi menurut Robin and Jutke merupakan studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Nah, kemudian di sini juga terdapat disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Di antaranya yang pertama ada psikologi, yang kedua ada psikologi sosial, dan yang ketiga ada sosiologi, dan yang terakhir ada antropologi. Selanjutnya di pertemuan kedua ini membahas mengenai keberagaman dalam organisasi. Yang pertama ada perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada, karena kita manusia diciptakan unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi tersebut. Nah, keragaman dalam organisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada keragaman tingkat permukaan atau surface level diversity, yaitu perbedaan yang karakteristiknya mudah dirasakan. Contohnya gender, ras, dan etnis. Yang kedua ada keragaman tingkat dalam atau depth level diversity, yaitu perbedaan dalam nilai, personalitas, dan preferensi kerja yang secara progresif penting untuk mengetahui satu sama lain lebih baik. Dan yang ketiga, dalam keragaman ini terdapat karakteristik biografis. Karakteristik biografis itu sendiri merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Contohnya umur, jenis kelamin, orientasi seksual, ras dan etnis, disabilitas, agama, masa bekerja, dan identitas budaya. Kemudian di pertemuan ketiga membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, selanjutnya sikap mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada perilaku. Apa saja sikap kerja yang utama? Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada keterlibatan kerja, dan yang ketiga ada komitmen organisasi. Yang kedua ada kepuasan kerja. Menurut Stephen Robin, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya, pertemuan keempat membahas mengenai kepribadian dan nilai. Yang pertama ada kepribadian menurut Robin and Jutke. Adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Yang kedua ada faktor penentu kepribadian itu ada 2. Yang pertama ada faktor keturunan dan yang kedua ada faktor lingkungan. Dan yang ketiga dalam menilai kepribadian terdapat beberapa cara, yaitu pertama survei mandiri, yang kedua ada survei peringkat dan pengamat, yang ketiga ukuran
proyeksi. Selanjutnya, materi kelima membahas mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yang pertama ada definisi persepsi, yaitu suatu stimuli dipilih di organisasi dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Yang kedua ada jenis persepsi, contohnya ada audio, visual, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga ada faktor yang mengenai persepsi, contohnya ada faktor ekspektasi, faktor situasi, dan faktor target. Yang ketiga ada hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan individual. Yang pertama ada keputusan. Keputusan adalah pilihan dari dua alternatif atau lebih. Keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Yang kedua ada masalah. Ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Kemudian materi pertemuan yang keenam membahas tentang konsep motivasi. Definisi motivasi itu sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua terdapat teori motivasi zaman dulu. Yang pertama ada hierarki teori kebutuhan. Menurut Abraham Maslow terdapat 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama fisiologis, 2 rasa aman, 3 sosial, 4 penghargaan, dan 5 aktualisasi diri. Yang kedua ada teori merupakan teori yang mengedepankan 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu kehidupan, hubungan, dan pertumbuhan. Yang ketiga ada teori X dan Y. X biasanya bersifat buruk, contohnya karyawan malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan Y biasanya bersifat baik, contohnya karyawan suka bekerja, kreatif, dan lain-lain. 4. Teori 2 faktor, yaitu teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dan ketidakpuasan kerja. Dan selanjutnya pertemuan ketujuh, yang terakhir membahas mengenai motivasi dari konsep menuju aplikasi. Yang pertama, bagaimana pekerjaan bisa dirancang ulang. Contohnya dengan adanya rotasi pekerjaan, dengan perluasan pekerjaan, dan dengan adanya pengayaan pekerjaan. Dan yang kedua, dalam pekerjaan alternatif itu perlu dibuat susunan. Misalnya, yang pertama jam kerja yang fleksibel, yang kedua pembagian pekerjaan, yang ketiga telecommuting. Dan yang ketiga yang terpenting seorang karyawan jangan melupakan kemampuan dan peluangnya. Yang keempat, di dalam mencapai keberhasilan, organisasi pasti dibutuhkan keterlibatan karyawan. Nah, contoh program keterlibatan karyawan adalah yang pertama, manajemen partisipatif. Yang kedua, partisipasi representatif. Dan yang ketiga, lingkaran kualitas. Sekian rangkuman dari pertemuan ke-1 hingga ke-7, mata kuliah perilaku organisasi. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.